Halo guys, balik lagi bersama saya Yudis di channel Kita Ceritain. Seperti biasa, di sini saya bakal kasih alur film yang recommended banget. Kali ini ada film My Little Bride yang dirilis tahun 2004. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita ke alur ceritanya. Di awal cerita, kita diperlihatkan seorang pemuda yang berada di kabin pesawat. Ia tersenyum ketika melihat sebuah foto gadis berkacamata yang mengenakan seragam sekolah. Sesaat setelah pesawatnya mendarat, ia berusaha mengikuti perempuan yang sebelumnya duduk tepat di sebelahnya. Pria bernama Sangmin ini memang dikenal sebagai lelaki genit dan playboy. Usahanya untuk mengikuti gadis itu gagal ketika gadis ini berlari menghampiri suaminya. Ia tidak menyerah begitu saja. Ia kembali melakukan aksinya saat bertemu dengan gadis yang sedang menghirup aroma bunga. Sangmin sengaja menjatuhkan HP-nya di bawah. Namun hal tersebut gagal karena gadis itu menyadari perbuatan Sangmin. Sangmin pun sama terkejutnya karena gadis yang ia incar rupanya Boyun, cucu dari teman lama kakeknya. Keduanya pulang menggunakan taksi. Sampainya di rumah, Sangmin dan Boyun disambut oleh kedua orang tua mereka masing-masing. Di rumah itu, juga ada kakek Boyun yang rupanya sedang sakit. Ketika Boyun dan Sangmin sedang berbincang dengan sang kakek, tiba-tiba saja kakek membicarakan soal perjanjian antara dia dan kakek Sangmin mengenai pernikahan anak mereka kelak. Karena belum terkabul, akhirnya kakek Boyun meminta Sangmin dan Boyun untuk menikah, guna mengabulkan perjanjian itu sebelum kakek Boyun tiada. Namun hal itu ditentang oleh Boyun dan Sangmin. Di sekolah, Boyun dan temannya Hyewon selalu terpesona dengan ketampanan Jungwoo, salah satu pemain baseball di sekolahnya. Tidak hanya keduanya, akan tetapi hampir semua gadis di sekolah menyukainya. Singkat cerita, kakek Boyun menelepon ayah Sangmin saat berada di rumah sakit, meminta ayah Sangmin untuk mengubah rencana awalnya dan segera menikahkan cucu-cucunya. Mendengar hal itu, ayah Sangmin terlihat sangat kesal karena mengingat penolakan Sangmin. Lalu dengan kasar ia menghancurkan mobil yang ada di rumahnya. Melihat suaminya itu, ibu Sangmin meminta Sangmin menuruti permintaan kakek Boyun untuk menikah. Di depan sekolah, Sangmin sedang menunggu kehadiran Boyun. Mereka akhirnya membicarakan pernikahan tersebut bersama dengan Hyewon. Hyewon juga berjanji untuk tidak membocorkan hal tersebut ke teman-temannya. Saat di kafe, tiba-tiba saja Boyun menerima telepon bahwa kakeknya dalam kondisi yang parah. Boyun dan Sangmin langsung menuju rumah sakit. Mereka berdua menangis ketika melihat EKG monitor menunjukkan bahwa denyut jantung sang kakek lemah. Boyun yang melihat tersebut tiba-tiba mengatakan kepada sang kakek bahwa ia akan menikah dengan Sangmin. Langsung saja setelah itu denyut jantung sang kakek kembali normal. Di hari pernikahan, Hyewon dan ibu Boyun tampak menyemangati Boyun yang terlihat sedih. Namun saat ia menuruni tangga, ia terlihat sangat senang. Ia juga menikmati acara pernikahannya itu. Boyun dan Sangmin berencana untuk melakukan bulan madu ke Pulau Jeju bersama. Ketika mereka hendak masuk, Boyun meminta izin kepada Sangmin untuk pergi ke toilet terlebih dahulu. Sangmin mengiyakan dan akan menunggu di kabin. Cukup lama Sangmin menunggu, namun Boyun belum juga datang. Hingga akhirnya pesawat sudah lepas landas dan Sangmin pergi tanpa Boyun. Di Pulau Jeju, Sangmin bertemu dengan Hyewon dan teman-teman sekelasnya. Sangmin juga disebut sebagai pria mesum oleh salah satu guru mereka karena selalu sering mendekati gadis-gadis SMU, salah satunya Hyewon. Di balik itu, sebenarnya ada rasa penasaran dari Hyewon mengenai Boyun yang tidak ikut pergi bersama suaminya itu. Di sisi lain, Boyun justru bertemu dengan Jungwoo dan bermain baseball dengannya. Pertemuan mereka kala itu menjadi hari di mana Jungwoo mengajak Boyun berpacaran. Karena tidak berani menemui keluarganya, Boyun memilih untuk menginap di pemandian air panas selama waktu liburannya. Walaupun ada saat di mana kedua orang tuanya juga mengunjungi pemandian air panas tersebut.
Ketika waktu liburannya selesai, Sang Min melihat Boyun yang sedang memandangi foto keluarganya di luar rumah. Sang Min langsung saja menarik Boyun dan mengganti pakaian mereka dengan hanbok. Keduanya akhirnya makan bersama keluarga. Mereka saling cerita mengenai liburan mereka ke Pulau Jeju dengan kebohongan yang mereka buat. Paginya, kedua orang tua Sang Min dan juga orang tua Boyun mengantarkan mereka ke rumah baru yang akan mereka tempati. Ibu Boyun yang sejak awal tidak setuju dengan pernikahan mereka mempertegas keduanya untuk tidak tidur bersama sampai waktu lulus Boyun. Di sekolah, Boyun akhirnya mengaku bahwa ia kabur menghindari Sang Min. Ia juga mengatakan kepada Hyewon bahwa ia sudah berpacaran dengan Jungwoo. Malamnya, Sang Min dalam keadaan mabuk meminta Boyun untuk datang ke tempatnya. Akhirnya Boyun datang dan menemui teman-teman Sang Min. Salah satunya, senior Sang Min yang bernama Han Ji-soo. Keesokan harinya, Boyun dihampiri ketiga teman sekolahnya dan didorong begitu saja ke tumpukan sampah. Rupanya ketiga temannya itu sudah mengetahui bahwa Jungwoo dan Boyun berpacaran. Perdebatan itu akhirnya diselesaikan oleh Jungwoo. Keesokan harinya, Boyun menemui Jungwoo yang akan melakukan pertandingan. Ia membawakan bekal sushi untuk pacarnya itu. Di sisi lain, Sang Min yang baru saja keluar kamar hendak menonton televisi ditemani potongan sushi yang dibuatkan Boyun. Ia menonton pertandingan baseball dari sekolah Boyun. Namun ia dibuat terkejut ketika melihat istrinya itu bersorak-sorak menyemangati Jungwoo. Untuk memastikan keberadaan Boyun, Sang Min masuk ke kamar istrinya dan tanpa sengaja melihat foto Boyun bersama Jungwoo. Saat berada di kampusnya, Sang Min mendapat kabar bahwa dirinya mendapat persetujuan magang di SMA Dongmin, sekolah di mana istrinya berada. Awalnya Sang Min ingin mengatakan hal itu kepada Boyun, namun selalu saja gagal. Ketika hendak mencari ruang guru, Sang Min bertemu dengan Guru Kim. Wanita itu terlihat sangat genit kepada Sang Min sehingga membuat lelaki itu terus berusaha untuk menghindarinya. Di kelasnya, Boyun dan Hyewon tampak saling menjauh karena ungkapan Hyewon sebelumnya yang mengatakan bahwa ia menyukai Jungwoo. Beberapa detik kemudian, Guru Kim dan Sang Min memasuki kelas bersamaan. Tentu saja hal itu membuat Hyewon dan Boyun terkejut. Guru Kim menjelaskan kepada murid-murid bahwa Sang Min merupakan guru magang yang akan mengajar pelajaran seni di kelas itu. Sesampainya di rumah, Sang Min disambut oleh Boyun yang memberikannya sejuta pertanyaan. Boyun takut jika seluruh sekolah akan mengetahui status pernikahannya. Mendengar hal itu, Sang Min berjanji kepada Boyun untuk berhati-hati. Banyak sekali kejadian yang tidak terduga selama Sang Min magang di SMA Dongmin. Mulai dari Sang Min yang tidak sengaja membawa daleman Boyun, Sang Min yang mengunjungi Jungwoo untuk mengetahui wajah aslinya, hingga kehadiran Guru Kim yang selalu mengganggunya saat di sekolah. Namun ternyata perjuangan Guru Kim untuk mendekati Sang Min tidak hanya di sekolah saja. Saat sedang bersantai, Guru Kim tiba-tiba saja berkunjung ke rumah Sang Min dan Boyun. Sontak saja, keduanya buru-buru untuk membersihkan semua bukti pernikahan mereka. Belum sampai selesai membersihkan rumah itu, Guru Kim tiba-tiba saja sudah masuk. Boyun terpaksa harus bersembunyi di tirai balkon. Walaupun hampir ketahuan oleh Guru Kim, namun akhirnya Boyun berhasil kabur dari rumah itu. Keesokan harinya, Sang Min pergi ke latihan wajib militer bersama teman-temannya. Saat waktu makan siang, Boyun hadir ke tempat latihan Sang Min dan membawakan bekal untuknya. Selesai dengan kegiatan mereka di lokasi wajib militer, Boyun, Sang Min, dan teman-temannya lanjut melakukan karaoke bersama hingga larut malam. Di perjalanan pulang, yang awalnya suasana terasa damai, tiba-tiba Sang Min dan Boyun dihadang oleh para preman. Sang Min yang belum siap akhirnya dipukuli oleh kedua preman itu. Melihat kejadian itu, Boyun tidak hanya diam. Ia langsung mengambil sebuah kayu dan memukuli kedua preman itu. Di kantor polisi, Sang Min dan Boyun sedang mengisi surat keterangan. Kepala sekolah dan Guru Kim bahkan datang untuk membantu Sang Min dan Boyun. Dan dari situlah, Guru Kim mengetahui bahwa Sang Min dan Boyun telah menikah.
sedangkan kepala sekolah sudah mengetahui sejak lama. Keesokan harinya, Guru Kim membagikan pembagian tugas mendekor untuk acara festival tahunan sekolah. Karena dendam yang ia miliki, akhirnya ia menugaskan Boyun melukis dinding panggung sendirian. Sangmin menghampiri Hyewon yang sedang memperhatikan Boyun dari jauh. Pria itu rupanya meminta bantuan Hyewon untuk membantu Boyun melukis di dinding. Sedangkan ketika mereka sedang tidak ada, ia akan menyelesaikannya secara bertahap. Akhirnya, Hyewon mengiyakannya tanpa diketahui oleh Boyun. Keesokan harinya, Hyewon dan Boyun kembali melanjutkan lukisan mereka. Saat selesai melukis di hari itu, Hyewon dan Boyun pergi ke kamar mandi untuk mencuci tangan mereka. Mereka juga membicarakan tentang hubungan pernikahan Sangmin dan Boyun di sana. Keduanya tidak menyadari bahwa terdapat 3 teman mereka yang mendengar perbincangan mereka. Di sisi lain, Sangmin mengajak kedua temannya untuk membantu menyelesaikan lukisan yang dibuat oleh Boyun dan Hyewon. Di sebuah toko kaset, terlihat adik Boyun yang bernama Donggu dan teman-temannya sedang memperhatikan gadis berpakaian sekolah. Donggu meminta teman-temannya untuk merekam dirinya ketika mendekati gadis itu. Ketika sedang merekam, kedua temannya itu selalu fokus saat melihat Boyun dan Jungwoo bersama. Keduanya menduga Jungwoo lah suami Boyun, walaupun mereka sempat curiga karena wajah Jungwoo yang terlihat sangat muda. Saat makan malam tiba, Sangmin meminta Boyun untuk segera datang ke rumah orang tua Boyun. Melihat pesan yang dikirimkan Sangmin, Boyun yang sedang bersama Jungwoo langsung segera pulang. Saat di rumah kedua orang tuanya, Donggu berniat untuk menunjukkan pacar barunya lewat video yang teman-temannya rekam. Saat sedang asik menonton, tiba-tiba saja sudut kamera menangkap kebersamaan Boyun dan Jungwoo. Boyun yang baru saja datang mengambil makanan terlihat sangat terkejut hingga menjatuhkan nampannya dan pergi begitu saja. Sangmin menghampiri Boyun yang sedang menangis di taman bermain. Ia berusaha menenangkan istrinya itu dengan menceritakan kisah kecilnya dan Boyun saat bermain ayunan. Namun hanya kata maaf saja yang dikeluarkan Boyun. Singkat cerita, Boyun mulai mengingatkan kembali perkataan Hyewon mengenai perasaan Boyun kepada Sangmin. Ia juga mendatangi kamar Sangmin dan melihat foto-foto mereka, serta secari kertas darinya yang rupanya disimpan Sangmin ketika ia sedang menjalankan wajib militer. Boyun menelepon seseorang yang diduga Jisoo untuk menanyakan keberadaan suaminya itu. Ia cukup terkejut ketika mendengar bahwa Sangmin dan kedua temannya sedang melukis untuk kegiatan festival di sekolahnya. Guna memastikan kebenaran itu, Boyun mencari noda cat yang ada di pakaian Sangmin, serta langsung mengunjungi sekolah. Ia terharu ketika melihat lukisan yang memperlihatkan seorang lelaki sedang mendorong ayunan seorang gadis. Ia menduga bahwa lukisan itu adalah momen kebersamaan mereka berdua saat kecil. Paginya, Boyun menemui Jungwoo dan mengutusi lelaki itu. Boyun akhirnya menyadari bahwa dirinya sangat egois kepada Jungwoo maupun Sangmin. Hari itu juga merupakan hari kegiatan festival. Singkat cerita, saat Sangmin sedang memberikan beberapa kata, tiba-tiba saja salah satu siswa yang sebelumnya tampil mengatakan kebenaran bahwa Sangmin dan Boyun sudah menikah. Hal itu sontak membuat seluruh siswa bahkan guru-guru terkejut. Namun Sangmin langsung mengatakan kebenarannya, sekaligus melindungi Boyun agar tidak terkena masalah. Tidak hanya Sangmin, Boyun akhirnya juga naik ke atas panggung dan mengatakan kepada Sangmin bahwa ia bukan lagi anak kecil, dan ia sangat mencintai Sangmin. Di luar dugaan, para siswa dan guru yang mendengar hal tersebut justru mendukung hubungan mereka. Bahkan Jungwoo pun juga mendukung dan duduk di samping Hyewon. Begitulah akhir dari alur film My Little Bride tahun 2004. Gimana? Seru banget kan? Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di film-film selanjutnya. Dadah!